Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Daniel Nomolas Wicaksono. Pada kesempatan kali ini saya bakal jelasin eh, tentang program Arduino yang telah saya buat untuk simulasi lampu lalu lintas teman-teman. Jadi di program ini, bentar kita stop dulu simulasinya. Program ini berfungsi untuk kayak lampu lalu lintas teman-teman. Di sini ada tiga lampu, satu, dua, tiga. Nah, tiga lampu itu bakal looping kalau misalnya nyala secara bergantian. Lampu satu nyala, terus mati, lampu dua nyala, terus mati, lampu tiga nyala. Nah, itu akan dilakukan terus menerus. Tetapi di sini ada tiga button, satu kelompok button ya. Ini ada tiga button ini. Kalau misalnya kita pencet button yang pertama ini, button untuk lampu pertama, itu bakal mematikan lampu yang pertama. Jadi yang pertama tadi sistem loopnya itu ada tiga lampu. Kalau kita pencet ini, lampu pertama bakal keluar dari sistem loopnya. Terus kalau misalnya kita pencet lagi, yang lampu kedua juga bakal keluar dari sistem loopnya. Terus terakhir kita pencet button ketiga, akan semua lampu akan keluar dari sistem loop. Kalau misalnya tadi kan kita udah pencet tombol pertama, kalau kita pencet lagi, nah ini lampu pertama akan kembali lagi ke sistem loop. Terus kita pencet lagi tombol kedua akan balik lagi. Terus tombol terakhir kita pencet akan kembali seperti semula. Nah, di sini gimana cara membuatnya teman-teman? Pertama, benar, kita tutup dulu kodenya. Kita fokus di sininya dulu. Kita ada beberapa berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 jenis hardware yang kita butuhkan di sini. Pertama itu adalah ini Arduino-nya sendiri atau motherboardnya. Terus kita butuh LED. Di sini kita butuh 3 LED, terus resistor, tombol untuk matiin LED-nya, sama breadboard. Kenapa kita pertama, kenapa kita pakai breadboard? Karena kita butuh buat negatifnya itu lumayan banyak. Jadi sebenarnya di sini Arduino-nya itu udah ada groundnya. Cuman ini cuma ada 3 slot. Jadi kalau di dunia nyata itu bakal susah masukin kabelnya ke ground Arduino-nya ini. Jadi kita butuhkan ground ini. Pertama kita masukkan ground ini ke sini, ground Arduino-nya ke breadboard-nya ini. Nah, breadboard-nya sendiri pun ini teman-teman, ada vertikal sama horizontal. Kenapa kita pakai yang vertikal? Karena di sini ada 7 ya berarti ya. Ada 7 komponen yang harus di grounded. Jadi karena kalau horizontal itu yang buat ini tuh cuma bisa sampai 5 teman-teman. Nah, ini 5 doang ini kalau kalian lihat. Ini satu A B C D E. Kalau misalnya dimasukkan ke FG sini misalnya gini, itu nggak bisa, nanti bakal nggak connect. Jadi kita harus pakai yang sama-sama satu ini di sini ya. Pastikan kalian ininya yang negatif teman-teman buat ngeground. Terus balik ke komponen ininya, lampu pertama, lampu satu, lampu 2, lampu 3 itu tuh yang positif itu dipasangi resistor supaya nanti tegangan listrik yang masuk ke lampu itu nggak terlalu gede, jadi nggak bakal ngerusak lampunya. Fungsinya resistor itu biar tegangan yang masuk ke lampu itu terkontrol. Terus setelah dipasangi resistor, kita tarik kabel ke sesuai ini pinnya. Lampu satu itu ke terminal pin 5, terus 6 sama 7. Ini ya harus diingat-ingat ya teman-teman, kalau lampu satu itu di 5, lampu 2 6, lampu 3 7. Sebenarnya bisa 1 2 3, tapi ya karena saya lebih suka di tengah jadi saya pasang tengah itu. Ini preferensi sih sebenarnya teman-teman. Terus untuk kutub negatifnya kita masukkan ke breadboardnya ini, kita grounded ke sini. Selanjutnya ada komponen tombol ini. Jadi tombol ini ada 4 terminal teman-teman. Ini ada terminal 1A, 1B, 2A, 2B. Tapi supaya tombolnya ini berfungsi, kita itu harus cross
masangnya, positif negatifnya. Jadi di sini saya pakai yang 1B. Yang buat positifnya kita taruh di pin 8 untuk tombol nomor 1, ini di 1B, terus untuk negatifnya kita di terminal 2A. Kalau kalian mau pakai terminal 2B, berarti yang negatifnya harus di 1A ya teman-teman. Jadi intinya harus nyilang gini. Kenapa di tombol ini nggak ada resistornya? Karena di tombol itu cuma fungsi dari tombol itu cuma buat matiin arus. Jadi arusnya nggak bakal, ya nggak perlu resistor. Karena kita juga pakai fungsi pull up nanti. Terus setelahnya kita lanjutin dari tombol 1, 2, dan 3 itu disamain. Nah, untuk tombol 1 itu di pin 8, tombol 2 pin 9, tombol ketiga di pin 10. Ini kalian harus ingat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya bakal jelasin ini apa namanya? Kodenya. Dari kode ini ada 3 area penting. Enggak, bukan 3 area, gimana ya jelasinnya. Jadi kode ini itu dibagi tiga seksi ya. Jadi pertama itu ada setup, terus kedua itu ada kode untuk loopnya, ini untuk jalanin ininya. Terus ada kode section untuk apa namanya, functionnya. Nah, untuk yang pertama itu tuh kita setup dulu teman-teman. Dari sini sampai sini tuh setup ini variabel. Nah, untuk setupnya sendiri saya di sini pakai array untuk lampunya. Jadi kita pakai buat array sebesar 3 ini, array lampu ini isinya 3, terus di dalamnya itu ada 5, 6, 7. Terus untuk yang tombol juga 3, terus itu 8, 9, 10. Nah, di sini harus dipastiin sama urutannya sama ya teman-teman. Karena kalau misalnya ini ketukar aja, nanti bakal tombolnya nggak ini. Contohnya kayak gini teman-teman. Ini kan 9, coba kita tukar 8, 9 ini. Bentar. Nah, misalnya kita tukar ini, array yang lampu yang misalnya kita pencet ini yang mati malah yang ini teman-teman, karena nggak urut. Jadi ini kalian harus samain sesuai ini ya, urutannya ya. Maksudnya sama dengan variabel yang kalian pakai setupnya, sesuai dengan pin yang dipakai. Terus selanjutnya ada ini aktif lampu. Aktif lampu itu variabel untuk kan ini kan lampunya ada 3. Jadi ketika pertama kali sistem dinyalain, lampunya itu bakal bersifat ini apa? Nyala, masuk ke dalam loop. Terus kalau misalnya false itu tuh berarti nanti bakal dikeluarin dari loop. Terus contohnya kayak gini. Misalnya ini kan yang ketiga, ini kita buat false. Nah, ini bisa kita lihat dari ketika sistem pertama kali dinyalain, dia udah langsung mati karena di sini kita setting tadi false. Harus dipencet dulu. Nah, jadi fungsi dari itu kayak gitu ya teman-teman ya. Fungsinya buat status lampunya itu masuk ke dalam loop atau tidak. Kalau untuk last state button itu cuma untuk memori status button sebelumnya. Terus untuk current lampunya itu fungsinya itu kayak lampu mana yang masih nyala gitu teman-teman. Terus berikutnya ada previous milis, itu maksudnya buat nentuin ini sebagai penanda waktu. Terus ada jeda lampu. Gini, previous milis itu
penanda waktu. Di sini kita yang pakainya milis itu millisecond. Terus ini fungsinya nanti dibuat di sini. Jeda lampu itu buat jeda lampunya nyala. Lampunya nyala itu berapa berapa millisecond. Di sini 1000. Jadi durasinya bakal jadi 1 detik karena millisecond itu 1 detik itu 1000 milis, teman-teman. Terus untuk jeda matinya itu 300. Sistemnya itu di sini ini semua sebelum semua ini kan bentar. Ini kan misalnya lampu nyala. Nah, waktu mau pindah kedua itu kayak ada jeda semua lampu mati dulu. Itu tuh 0,3 detik, teman-teman. Terus untuk fase mati itu fungsinya itu untuk eh, men- sebagai tanda untuk lampu itu sedang nyala. Kalau misalnya false itu berarti lampunya lagi nyala. Kalau true itu tuh berarti lampunya sedang fase jeda atau sedang mati. Nah, berikutnya itu kita ada void setup di sini. Void setup di sini tuh fungsinya untuk ngatur semua pin lampu sebagai output dan tombol sebagai input pull up. Terus kita buat semua lampu itu memastikan lampu dalam keadaan mati awal-awal. Matinya itu bukan mati keluar dari sistem loop, tapi mati ya lampunya mati. Kondisinya sedang mati, tapi masih dalam sistem loop. Nah, di fungsi loop ini berikutnya ada fungsi function loop. Ini nih buat ngejalanin ini ya, semua ini ya. Pertama kita bakal di void loop ini gimana ya? Oh, sebelum itu kita apa namanya? Sebelum masuk ke void loop ini kita bakal jelasin mahamin dulu fungsi-fungsi yang ada. Di sini kan ada cek tombol, terus matikan semua lampu, terus ganti lampu. Nah, fungsinya untuk pertama ada ganti lampu. Ganti lampu itu bakal nyalain lampu berikutnya yang masih aktif. Maksudnya itu masih aktif itu maksudnya gini, teman-teman, kayak masih dalam sistem. Masih dalam sistem loop. Kalau lampu tersebut gak ada dalam sistem loop bakal dilewatin. Di sini for INT ini untuk ngecek itu ada lampunya dalam sistem loop apa enggak. Terus selanjutnya ada fungsi matikan semua lampu. Ini kita ngeloop untuk masukin function digital red lampu I. Semua lampu dimatiin pakai looping ini. Terus untuk cek tombol, ini tuh untuk membaca kondisi setiap tombol. Kalau tombol ditekan, status lampu akan dibalik dari aktif jadi nonaktif atau sebaliknya. Ada juga delaynya itu nih di sini 200 kecil sebagai the bounce agar tombol tidak terbaca ganda. Maksudnya itu jadi ada delay 0,2 detik biar nggak kebaca ganda gitu, teman-teman. Terus, nah kan udah ngerti function tambahannya, kita kembali ke function loop ini ya, teman-teman ya. Mana tadi? Ini. Jadi pertama kita panggil function cek tombol. Fungsi ini akan membaca input dari tombol dan menentukan apakah sebuah lampu itu aktif atau non aktif. Berarti pertama-tama itu sistemnya itu bakal ngecek tombol, ngecek status last state buttonnya, lampu mana yang masih aktif, lampu mana yang keluar dari function system loopnya. Terus di sini unsigned masukin. Nah, kan abis cek tombol, maaf, ya di sini abis cek tombol, misalnya semua lampu setelah cek tombol itu semua lampu itu bersifat keluar dari keluar dari sistem loop. Ini kan tanda seru aktif lampu itu maksudnya dia tidak aktif lampu. Lampu 1 itu tidak masuk, terus lampu 2 juga tidak masuk, terus lampu 3 juga tidak masuk, berarti akan memanggil function matikan semua lampu. Function yang ini tadi yang ngeloop untuk matiin semua lampu. Nah,
Jika nggak seperti itu bakal ini function unsigned long itu maksudnya buat current milis itu kayak eh, ngecek selanjutnya kita ngecek waktu menggunakan milis ini buat ngecek milisnya. Terus di sini ada dua if else. Yang pertama if di sini fase mati, kalau lagi fase nyala, lampu menyala sesuai durasi jeda lampu. Kalau waktunya habis semua lampu dimatikan dulu lalu programnya masuk ke fase mati. Terus di sini kalau lagi fase mati, berikutnya else-nya kalau lagi fase mati semua lampu tetap padam selama jeda mati. Setelah waktu habis, ini setelah waktu habis, kita ganti ke lampu berikutnya dengan fungsi ganti lampu. Ini fungsi ganti lampu. Lalu balik lagi ke fase nyala. Ini fase matinya sama dengan fase balik ke fase nyala. Jadi kalau misalnya habis ganti lampu, tadi yang sebelumnya fase mati si lampunya jadi fase matinya terus jadi false, itu berarti lampunya bakal nyala terus bakal balik lagi ke cek tombol. Nah, loop itu akan ngulang-ulang terus gitu. Terus jadi kesimpulannya program ini kita bisa membuat sistem lampu berjalan bergantian dengan jeda antar pergantian. Sekian teman-teman dari penjelasan saya, terima kasih.